Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading forex bareng lagi. Lanjut untuk materi trading forex dari nol ya teman-teman. Kita akan lanjut lagi. Ini kita sudah sampai di episode ke-7. Jadi materi trading forex dari nol ini saya sediakan sebanyak 60 episode ya teman-teman. Yang mana ini akan mengantarkan buat teman-teman semuanya, mengantarkan dari yang tadinya awam, nggak tahu sama sekali, nggak paham sama sekali, akan saya kasih tahu pelan-pelan per video ya, dari awal sampai dengan buka akun, sampai dengan deposit, sampai dengan cara analisa, sampai dengan jual beli, sampai dengan melakukan penarikan, dan praktek trading berulang-ulang nanti di untuk episode 41 sampai 60 kayak gitu. Oke ya, jadi buat teman-teman yang masih awam tentang dunia trading, kalian bisa mulai dari episode 1 terlebih dahulu. Oke, kita sudah sampai di episode ke-7. Kali ini kita akan membahas tentang review broker forex terbaik. Oke ya teman-teman, tapi sebelum itu teman-teman ya, sebelum kita masuk ke sana ya, kita simak dulu deh promo yang satu ini teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker yang bernama TMGM, teman-teman. Salah satu broker forex terbaik ya, regulasinya sangat lengkap dan layanannya cocok untuk para pengguna dari Indonesia. Dan salah satu kelebihannya di broker TMGM ini banyak sekali promosi yang hadir ya. Salah satu promo yang menarik yang sekarang ini sedang berlangsung adalah promo trading mendapatkan handphone. Jadi teman-teman bisa mendapatkan iPhone terbaru dan juga series handphone yang lainnya ya teman-teman. Caranya gampang banget, tinggal buka akun trading, deposit trading, nanti lot teman-teman ya. Lot trading teman-teman bisa kalian klaim dengan handphone yang pengen kalian miliki seperti itu, sesuai dengan jumlah lot yang kalian tradingkan. Jadi ini pasti dapat ya teman-teman, asalkan teman-teman sudah mengumpulkan jumlah lot yang kalian tradingkan seperti itu ya. Mau handphone apa ada di sini, nanti teman-teman cek langsung di websitenya, linknya tak taruh di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya ya, mengenai review broker forex terbaik, kalau teman-teman mau lihat ini masih tahun 2025 ya. Sebenarnya sudah saya buatkan 2 bulan yang lalu, mohon maaf. Itu tentang broker-broker yang saya gunakan selama 9 tahun. Ada broker apa saja, teman-teman cek aja di video yang ini. Broker forex terbaik tahun 2025 ya, nggak perlu saya ulang lagi untuk broker-broker yang pernah saya pakai, itu ada di sini semuanya dan ada bukti withdrawnya juga ya teman-teman. Oke ya, broker forex terbaik 2025 sudah saya buatkan videonya, itu ada 3 broker. Nah untuk di video kali ini teman-teman, saya pengen nambah 1 buah broker yang menurut saya sangat bagus dan pengen saya review ke teman-teman semuanya. Yang mungkin bagi sebagian dari teman-teman semuanya, ini adalah broker yang cukup baru ya. Namanya adalah TMGM. Tapi mungkin buat teman-teman yang sudah kenal, yang sudah lama ya nggak baru lagi kayak gitu. Oke ya, jadi ini adalah salah satu broker forex terbaik yang juga saya pakai teman-teman. Yang sebelumnya belum pernah saya review ke teman-teman. Oke, kenapa saya sebut sebagai broker forex terbaik ya? Alasan yang pertama adalah regulasi. Regulasi dari TMGM ini bukan kaleng-kaleng teman-teman. Oke ya, kita cek di TMGM, kemudian kita cek di tentang TMGM ya. Kita cek regulasinya. Ada regulasi ASIS teman-teman. Jadi broker TMGM ini diawasi oleh pemerintah Australia. Ya ibarat kata ya apa ya, kalau di Indonesia itu apa sih? Saya kok lupa sih, Bapeti ya, Bapetinya Australia kayak gitu ya. Ini lebih ketat, dan untuk broker-broker yang masuk di ASIS teman-teman, Australia itu biasanya broker-broker yang bagus ya, tidak semua broker bisa masuk ke sana. Tapi selain dari ASIS Australia juga ada beberapa regulasi yang lain. Jadi broker ini saya bilang cukup bagus karena punya 4 regulasi sekaligus di 4 negara yang berbeda. Jadi itu alasan pertama kenapa ini saya sebut sebagai broker yang cukup bagus. Artinya apa? Ketika diawasin seperti ini, dia ada kantornya di Sydney, resmi dari Australia. Negara Australia termasuk negara yang cukup ketat dalam mengatur keuangan, sehingga cukup aman apabila memilih broker dari sana. Kenapa nggak dari Indonesia? Ya, kenapa saya harus bahas ini ya? Kalau teman-teman memilih broker dari Indonesia silahkan ya, tapi
Ya teman-teman carilah referensi sendiri seperti itu. Saya tidak berani merekomendasikan karena teman-teman tahu sendiri ya, di Indonesia tuh sering banget kasus tentang broker ya. Sudah ada bapetinya ya masih kasus lagi kayak gitu. Kalau broker-broker yang kasus dari ASIC dari Australia itu sangat jarang. Oke, sampai di situ saja ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita bahas masalah akun trading ya. Nah, akun tradingnya itu spreadnya sangat tipis. Itu adalah alasan yang kedua. Saya pilih broker ini. Regulasinya bagus, spreadnya tipis gitu. Spread itu adalah jarak harga permintaan dan penawaran. Jadi teman-teman nanti bisa buat scalpingan itu cepet kayak gitu ya teman-teman. Nah, dan seperti yang saya sebut sebelumnya, broker ini teman-teman, jenisnya adalah ECN. ECN ini yang sangat penting dan tidak boleh teman-teman abaikan. ECN dilempar ke bank besar. Jadi mau itu semua trader profit sekalipun, broker ini nggak bakalan rugi karena dia dilempar ke bank besar. Dia tidak tidak membandari sendiri para tradernya. Itu ya. Jenis akunnya ECN. Kemudian minimal depositnya ini $50 dan bisa juga deposit dengan bank lokal. Oke teman-teman semuanya, selain daripada akunnya sudah ECN dilempar ke bank besar atau liquidity provider, di sini ada keterangan yang lain ya, bahwa broker ini sebenarnya juga bisa dimulai dengan modal kecil teman-teman. Modal kecilnya adalah minimal deponya adalah $50. Nah, jadi ini nggak gede-gede banget ya. Misalkan teman-teman mau trading ratusan dolar itu sudah bisa, karena minimal deponya adalah $50. Kalau mungkin teman-teman nyari, bang deponya nggak bisa $5 ya nggak bisa. Lagi pula $5 tuh mau buat apa sih gitu. $5 ya sekali entry habis gitu teman-teman. Ya $50 ini sudah termasuk minimal depositnya sangat kecil teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian untuk fitur yang lain teman-teman, untuk leverage ini 100/1000, cuman nggak begitu penting juga sih, mau leverage gede seberapa juga nggak begitu penting juga ya. Tapi kalau teman-teman mau gunain leverage gede ya maksimal bisa 1-1000 kayak gitu ya. Kemudian untuk deposit pakai bank lokal bisa ya, seperti BRI kayak gitu bisa. Nah nanti untuk cara daftar, cara deposit dan cara penarikan nanti ada di video-video yang lain ya teman-teman kayak gitu. Ini kita review brokernya terlebih dahulu. Oke ya teman-teman, jadi untuk selain itu teman-teman bisa pakai EA, kemudian ada tersedia akun NoSwap atau akun Islami, kemudian hedging diperbolehkan. Jadi di TMGM ini teman-teman mau hedging boleh-boleh aja. Kemudian kalau untuk jenis akunnya ini cuma ada 2 teman-teman, cuma Edge dan Classic, karena memang kalau dari TMGM ini regulasinya cukup ketat ya dari aset ya, jadi nggak bisa buka banyak akun sekaligus kayak gitu. Nggak ada akun Sen juga ya teman-teman. Oke ya, kemudian selain dari beberapa hal yang saya sebutkan di sini, regulasi, spread ya, sistemnya adalah ECN ya, dengan eksekusi dilempar ke bank besar, kemudian minimal deponya juga kecil, deposit bank lokal. Ini juga ada di sini saya jelaskan sedikit ya, untuk pairnya itu banyak ya, ada forex ya, mata uang, kemudian ada saham juga ada, logam mulia seperti emas, USD, dan trading kripto juga bisa ya teman-teman, indeks juga bisa. Jadi ada banyak pair trading yang teman-teman bisa tradingkan. Kemudian untuk aplikasinya juga lengkap, teman-teman bisa pakai MetaTrader 4, MetaTrader 5, atau bisa pakai aplikasi dari TMGM-nya langsung. Kemudian ada program edukasi, ada partnership, dan lain-lain. Oke teman-teman ya, kesannya ini seperti promosi ya, tapi ya kalau teman-teman nganggap ini promosi juga nggak masalah juga ya. Tapi ketika ada broker yang mau sponsorin daripada channel saya seleksi bener teman-teman. Saya nggak mau istilahnya pilih broker yang asal-asalan gitu. Termasuk broker-broker yang sebelumnya itu juga broker bagus ya, dan sekarang tak tambahin TMGM seperti itu. Nah, selain dari review dari saya pribadi, sebenarnya teman-teman juga bisa cek di website ya. Contoh nih, di forexbrokers.com ini dapat skor 4/5 ya. Skornya 83/100. Cukup tinggi, teman-teman. Ini skor dari para pengguna ya, bukan dari saya, seperti itu. Ini ada fitur-fiturnya. Jadi TMGM itu lahir 2013, teman-teman. Bukan kemarin sore sebenarnya. 10 tahun lebih ya, 12 tahun. Sebenarnya cukup lama. Cuman kalau di Indonesia itu memang
belum begitu berkembang, karena kalau di Indonesia itu kan yang masuk itu kan biasanya dulu yang broker-broker bisa deposit $5 kayak gitu cepat berkembang ya. TMGM ini belum masuk ke situ teman-teman ya, belum begitu rame lah di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau berkarir sebagai IB ini apa itu namanya, kesempatannya cukup gede karena penggunanya di Indonesia belum sebanyak broker lain yang pernah saya review ke teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita juga cek dari Wiki Effect juga boleh ya, skornya 8,55 dari 10. Jadi cukup tinggi teman-teman ya. Selain dari review dari saya, banyak orang juga mengatakan ini cukup bagus skornya. Cuman kalah pengguna saja sih sebenarnya. Kalau dapat regulasi dari ASI itu bagus sekali loh brokernya teman-teman, kayak gitu. Oke ya. Kemudian dari broker chooser ini juga tinggi ya teman-teman untuk skornya, 4 dari 5 teman-teman, skor keseluruhan. Jadi ya nggak jelek-jelek amat lah kalau 4 dari 5 kayak gitu. Oke ya, jadi materi pada kesempatan kali ini sudah ya, review broker forex terbaik. Selain TMGM, saya dulu pernah review broker-broker ya teman-teman, cari aja broker forex terbaik ini, tapi saya tambahin satu lagi. Ya di tahun 2025 ini salah satu broker forex terbaiknya adalah TMGM, seperti itu teman-teman. Oke ya, nanti lanjut ya di episode ke-8 untuk cara pilih akun dan buka akun trading. Jadi nanti lengkap teman-teman, sampai praktek ya, teori semuanya saya berikan ke teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di episode ke-8 teman-teman.